mendidik adiknya bisa sambil sekolah. Kan hebat gitu loh. Yo, balik lagi bareng gue Bang Gali, tempat lo cari hiburan, cerita unik dan obrolan santai yang kadang bikin mikir, kadang bikin ngakak. Hari ini kita bakal ngebahas topik yang lo nggak nyangka bakal seru banget. Sebelum mulai, jangan lupa buat like video ini, komen di bawah kalau ada pendapat lo, dan tentu aja subscribe biar lo nggak ketinggalan konten seru lainnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Terus kemarin itu kan jualan nih keren. Iya, Jualan apa? itu jualan snack kering, Snack kering apa itu? kayak keripik-keripik gitu yang kering-kering. Oke. Keripik goreng. Iya, Kan Dia masih duduk di bangku SMA, tapi tanggung jawabnya sudah sebesar kepala keluarga. Sehabis pulang sekolah hingga sore ia berjualan, lalu malamnya belajar. Bukan untuk mengejar nilai semata, tapi demi masa depan yang lebih baik. Adik-adiknya bergantung padanya. Satu di antaranya adalah anak berkebutuhan khusus, yang harus ia rawat sendiri. rumahnya di mana? di Ciburahwa. Ciburahol. Ciburahol teh kampung. Iya, Desanya desa Raja Mandala. Desa Raja Desa Raja Mandala, Kampung Ciburahol. Nah, kemudian di rumah dengan siapa? Sama bapak sama adik-adik. Sama bapak sama adik-adik. Iya, Sama bapak. Jadi bapak ada. udah pulang Udah pulang dari Padang, di Padangnya berapa bulan nggak ketemu bapaknya? hampir setahun. Setahun bapaknya nggak pulang. Kawin lagi meren. Enggak, Enggak. Kok nggak sampai setahun nggak pulang? Nggak tahu. Terus Di balik senyum seorang siswi SMA dari desa Raja Mandala, tersembunyi perjuangan luar biasa. Sejak ibunya tiada, ia menjadi ibu bagi 5 adiknya, termasuk satu adik yang berkebutuhan khusus. Setiap hari ia berjualan demi satu hal, agar dapur tetap ngebul dan adik-adiknya tidak putus sekolah. Saat Kang Deddy Mulyadi mengetahui kisahnya, beliau tergerak. Bukan hanya memberi bantuan, tapi juga harapan. kenapa jualan? buat yang nambah-nambah aja, buat makan. Buat makan. Emang kiriman dari bapak nggak cukup? Enggak, Nggak cukup. Adiknya berapa? adiknya 5. Diurus sendiri? Iya, Keren dong. Karena nenek nggak ada. Karena nenek nggak ada, yang 5 itu diurus sendiri. iya. Optimis, tidak ngomongin aku tidak mampu, tidak sekolah. Ternyata bisa mendidik adiknya bisa sambil sekolah. Kan hebat gitu loh. Bantuan modal usaha 10 juta, renovasi warung 5 juta, dan kesempatan pendidikan hingga perguruan tinggi. Tapi dengan satu syarat, jangan pernah berhenti berjuang. Karena dari warung kecil di kampung, bisa tumbuh harapan besar untuk masa depan. Ya kamu nerusin aja usaha si mama buka lagi warung di rumah. Buka warung di rumah. Dulu si mama jualan apa aja? Sembako gitu. Sembako. Ya kan? Si mama jualan sembako di rumah ya. Ini saya bapak nitip 10 juta. Jualan bukan memberi, itu modal kamu usaha. Tapi Kang Denny tak hanya memberi uang, beliau memberi kepercayaan. Ia menjadikan gadis ini anak asuhnya, memberi akses pendidikan sampai perguruan tinggi. Iya benar, masa bohong. Ya, terus kemudian kalau biaya sekolahnya udah dari bapak, kamu menjadi anak asuh bapak. Kamu punya kesempatan sampai perguruan tinggi. Ya, nanti datanya masukin om, masukin ke tim staf bapak. Ya, tetapi kamu syaratnya tetap harus jualan. Ya, gitu. Syaratnya tetap harus jualan. Bisa kan? Tetap ngewarung. Ya, oke, tetap ngewarung, nggak boleh berhenti.
walaupun biaya sekolahnya sudah diambil alih, kemudian kebutuhan baju segala macam sudah diambil alih, sepatu segala macam, kebutuhan sekolah dia udah diambil alih semuanya, tapi kamu tetap harus mandiri. Tidak boleh kemudian sudah menjadi anak asuh bapak kemudian menjadi manja, nggak boleh. Ya, ya, udah semangat, Kasih semangat Bapak. ya, semangat ya. Udah bisa jualan tuh, banyak tuh segitu mah, modal di lembur mah. Ya, bisa lengkap kan, 10 juta mah warungnya masih ada. Ada juga. Nanti dikasih untuk biaya renovasi warungnya 5 juta ya. Ya, 10 juta untuk warungnya, isi warungnya, 5 juta untuk renovasi. Cukup kan? 5 juta renovasi warung kan? Cukup kan? Yang untuk nyiapin tempat-tempat kayak gitu 5 juta cukup lah. Cukup nggak Om? Cukup. Renovasi warung, nanti dicat warungnya rapi, dikasih lampu yang terang. Ya? Dah 5 juta digunain untuk renovasi warung. Semua keuangannya kamu pegang, nggak boleh dikasih sama siapapun. Ya, kamu renovasi, kamu belanja tuh ke toko, nyuruh tukang, ini, kamu kreatif. Wah, dan syarat warung tuh harus terang. Kenapa warung-warung minimarket itu laku? Karena terang. Kenapa warung-warung kita kurang dinikmati? Gelap warung. Ya, lampunya yang terang, dicat yang bersih, yang rapi, susun makanan kayak model-model minimarket dengan rapi, ya. Dan satu juga nggak boleh diutangin. Bener nggak, bangkrut? Nah, itu dia pembahasan kita hari ini bareng gue Bang Gali. Gimana menurut lo? Setuju atau punya pendapat lain? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Kalau lo ngerasa video ini seru, bermanfaat, atau setidaknya bikin lo senyum dikit, jangan pelit buat like, komen, dan subscribe ke channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan seperti biasa, tetap waras, tetap santai, dan tetap di Bang Gali.